gimana ya Pak penyampaiannya itu? Ya pokoknya kita itu intinya cara cara apa? Cara pemasarannya gitu Pak, penjualan tiketnya itu. Nggak lagi oleng kan ini? Ini Enggak Pak, bukan kelas tarif dokumen pasasi loh. Nggak ngomongin tiket loh kemarin. enggak Pak, Oh, enggak gitu Pak maksudnya. mau Gimana ngulang ya? semester 1 lagi. Eh, belum sarapan Pak, jadi otaknya susah bikin ini. Ayo, yang lain kelasnya, kelas B ada yang mau mewakili dari brosur yang didapat, komponen dari paket wisata sendiri itu isinya apa, dan mungkin dari beragam perbedaan sendirilah dari paket wisata yang ada di dalam negeri dan yang dijual ke luar negeri, gimana menurut kalian? Yang kalian dapatkan. Silakan kelas B. Ada yang mau berpendapat? Saya Pak, Oke, silakan. kalau menurut saya dari tugas kemarin, kita itu jadi tahu komponen apa aja sih yang ada di paket wisata. Misalnya kayak atraksi apa aja, terus akomodasinya, lalu harganya, fasilitas yang didapatkan itu tuh ada apa aja. Terus itu kita juga bisa membandingkan kalau misalkan di provinsi kita itu bagaimana umumnya harga yang dipasarkan, lalu yang di Indonesia dan di luar negeri. Dan biasanya yang di luar negeri, kalau kita ke luar negeri jauh lebih mahal harganya ketimbang ya kalau kita berwisata di provinsi maupun di daerah Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kemarin juga ada yang sempat bertanya, akomodasi dan amenitas sendiri itu, dari yang bertanya itu belum mengerti akomodasi, dia mengiranya sama dengan amenitas. Nah, untuk secara menyeluruh dari kelas B dan C ini, apakah sebenarnya akomodasi dan amenitas ini sudah tahu ya, maksudnya dari segi entah itu definisi atau mungkin isi dari akomodasi dan amenitas sendiri itu udah paham belum ya? Saya cuma pengen tahu aja sih. Yang dari setahun kemarin kan kalian udah belajar tentang pariwisata. Nah, sebenarnya kalau mungkin di penjelasan sebelumnya itu sama, atau mungkin menurut kalian sama, benar nggak sih yang kayak gitu? Ada yang mau menanggapi? Kalau menurut saya pribadi sih, karena dari yang saya baca dan yang saya pelajari, biasanya akomodasi dan amenitas itu berbeda. Makanya di situ dijelaskan kalau akomodasi memang fungsinya adalah untuk wisatawan bermalam menginap. Nah, sedangkan amenitas adalah layanan atau bentuk fisik yang memang itu diadakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, seperti misalnya contoh toko oleh-oleh, souvenir, restoran, itu masuknya di kolom amenitas. Nah, kalau memang yang kalian pelajari sebelumnya sama, bisa beri pendapat. Kemarin yang nanya siapa ya? Saya chatnya Saya yang nanya. yang mana? Saya. Oh ya, Kan sebelumnya itu dipelajarin kalau kayak restoran itu juga termasuk akomodasi. Terus saya searching di Google amenitas itu apa sama akomodasi itu apa. Itu kan pengertiannya hampir sama. Kalau di Google ya Pak. Terus saya cari perbedaan amenitas sama akomodasi. Terus tulisannya itu yang saya baca, akomodasi itu termasuk dalam amenitas atau amenitas termasuk dalam akomodasi gitu. oh, Yang saya baca, Pak. Saya bingung, terus saya nanya sama Bapak. nah ini saya coba nggak usah terlalu ini ya, coba dari segi definisi sendirilah. Kalau kita
kalian punya aplikasi di HP kalian KBBI yang terbaru, KBBI 5, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di situ kalau kalian nggak tahu artinya, nggak tahu definisinya, silahkan dilihat di situ aja ya. Dari akomodasi saya bacakan di sini, sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang berpergian. Nah, berarti arahnya hotel, homestay, entah itu bentuk lainnya cocok ya. Biar ini bukan menyalahkan atau apa ya, ini biar pandangan kita mengenai akomodasi dan amenitas ini sebenarnya hal yang berbeda. Oke semua? Halo? Oke ya? Iya, Pak. Ya, kalau untuk Iya, Iya. amenitas, Pak. amenitas. Di sini sebenarnya lebih ke kata sifat. Amenitas ini sesuatu yang menimbulkan kesenangan dan kenyamanan. Waduh, ini bahasanya kok kesenangan dan kenyamanan ini kayak apa aja ya? Keadaan senang. Nah, ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang versi kelima di aplikasi HP saya mengatakan amenitas seperti itu. Nah, kalau lebih spesifik mungkin ini bahasanya lebih apa ya, belum terlalu spesifik seperti akomodasi. Berarti kan kalau berbeda dengan definisi dari akomodasi tadi kan di luar itu kan bisa dikatakan sudah menjadi amenitas. Mungkin kalau ke depan mungkin kalian juga nantinya fungsi dari mata kuliah ini kan nanti kalian punya produk sendiri masing-masing kelompok. Ini nanti juga akan dibentuk kelompok karena kalau individu saya kira cukup berat juga, walaupun produk yang akan tercipta dari mata kuliah ini nanti banyak, tapi saya maunya kelompok. Nah, untuk akomodasi dan amenitas ini masih ada yang perlu diobrolin atau gimana? Pak, izin bertanya. Oke, silakan. PW Ya, kalau 3C. misalnya ya, kalau misalnya tentang tiket-tiket wisata itu masuk di akomodasi atau itu amenitas? Itu di luar itu ya, karena kita ngomonginnya kan produk. Nah, kalau disangkutkan dengan paling gampangnya aja 4A itu, dia masuknya di aksesibilitas, karena di aksesibilitas kan ada jalan, ada transportasi. Nah, masuknya sebenarnya kalau untuk tiket yang fungsinya adalah untuk menghubungkan, berarti dia ada di transportasi. Masuknya di yang A pertama, akomodasi. Aksesibilitas, sorry. Aksesibilitas, di situ kan ada sarana dan prasarana. Nah, mungkin kalau sarana dan prasarananya berarti di situ aksesibilitas masuk di tiketingnya masuk pada prasarana. Karena di situ ngomongin tempat penjualan, siapa yang menjual, siapa yang mengeluarkan tiket itu. Dan untuk sarananya sendiri, dia bentuknya ya alat transportasi itu pesawat, bis, dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Oke, kita coba masuk di materi yang kedua. Kemarin saya sudah share PowerPoint yang formatnya saya PDF kan dan video ya, walaupun entah suaranya ada gangguan nggak sih kalau di kalian pas nonton videonya? Di tempat saya enggak, Pak. Maksudnya kalau dari segi suara, visualnya udah oke atau enggak? Bukan orangnya ya, kalau orangnya Udah, nggak oke mungkin. Suaranya sama konten. udah oke kok, Pak. Cuman Oke. sedikit kayak agak gresek-gresek gitu Oh iya. suaranya di videonya. Tapi Mungkin Bapak terlalu dekat sama kontennya tersampaikan ya, isi dari itu. ya lumayan Pak. Bisa Pak, bisa tersampaikan. Masuk di
materi kedua tentang produk wisata. Sebelumnya di mata kuliah, saya pernah dengar sih, di mata kuliah apa gitu udah pernah dapat tentang produk wisata ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Iya, Pak. Di mata kuliah apa itu, kalau boleh tahu? Mata kuliah destinasi wisata juga dapat kok itu tentang materi produk wisata itu. Mata kuliah semester 1 itu kami juga dapat. Nah, karena sudah dapat, saya pengen tahu sedikit aja yang diingat di semester 1 mata destinasi wisata tentang produk wisata itu sebenarnya apa kalau dari penjelasan siapa sih kemarin yang ngajar untuk yang produk wisata? Beda-beda, Pak. Kalau dari kelas C mungkin dosen lain, kalau dari kelas B untuk mata kuliah destinasi wisata itu Pak Anwar. Nah, Pak Anwar sama Bu Ini juga. Produk wisata gimana menurut yang disampaikan sebelumnya? Sedikit mengulas saja biar ini kan mata kuliahnya sama. Nah, sedangkan perbedaan dengan yang sekarang kan mungkin saya lebih kaitkan dengan paket wisata. Nah, untuk produk wisata yang didapat sebelumnya, menurut Anissa gimana? Kalau menurut saya kurang lebih penjelasannya itu sama dengan yang dijelaskan oleh Bapak soal paket wisata itu. Terdiri dari 4 komponen yaitu produk wisata, yaitu terdiri dari 4 komponen yaitu akomodasi, amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Menurut saya sama aja sih, sama yang dijelaskan oleh Bapak dan sebelum-sebelumnya juga dijelaskan oleh dosen lainnya. Oke. Berarti kalau sama, saya kira kalian daripada kalian dapat materi yang sama, lebih baik kita karena udah memberikan materi juga melalui video, saya kira itu juga udah dihitung jam. Kalau kita ngomongin teknis, saya juga tahu yang sudah lihat dan belum, karena di situ Google Drive, tolong yang belum ditonton, segera ditonton. Di situ juga bisa terlihat kok berapa menit kalian menonton, rata-rata juga bisa terlihat namanya siapa aja. Nanti tolong yang belum segera ditonton dan mungkin masuk ke diskusi ya. Dari pertanyaan aja deh yang sudah mencoba untuk bertanya, coba saya share. Share screen. Udah terlihat di layar masing-masing? Tidak, Pak. Belum. Sudah, Pak. Di sini ada 2 pertanyaan yang mewakili 2 kelas, kelas B dan C. Oh, 50%, 50% ya, imbang ternyata. Apakah perubahan sikap pada suatu masyarakat atau penduduk akan mempengaruhi industri pariwisata? Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan kedua, membentuk produk wisata atau membuat manajemen paket wisata. Kok hilang?
Nah, intinya kalau saya sudah baca tadi keterkaitan antara hubungan masyarakat lokal atau masyarakat setempat dengan objek wisata atau desa wisata ya, ini dicontohkan yang memang di situ jika bagaimana cara mengembangkan produk wisata di desa wisata yang di dalamnya masyarakatnya kurang memiliki kesadaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan beberapa konsep atau teori tentang pemberdayaan masyarakat, atau memang di situ bahasa teorinya adalah biasanya community based tourism (CBT), dan bentuknya nggak cuma desa wisata aja. Kalau CBT ini dia memang menitik beratkan pada peran masyarakat sebagai aktor atau pemain utama dalam mengembangkan objek wisata, entah itu bentuknya desa wisata atau memang bentuk lainnya. Di situ berarti ada kata ya atau kalimat yang memang masyarakat sebagai aktor, atau di situ dia berperan sebagai subjek bukan objek. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan ini, jika memang masyarakatnya kurang memiliki kesadaran, dan dikaitkan dengan pertanyaan pertama, apakah hal itu juga akan mempengaruhi industri pariwisata? Kalau industri pariwisata kita melihat secara circle atau lingkarannya, pasti kan kumpulan dari berbagai usaha. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan hal itu, maka di salah satu titik yang memang objek wisata itu sudah punya pengaruh besar, seperti halnya dikunjungi wisatawan yang cukup banyak, terus Biro Perjalanan Wisata telah membawa wisatawannya ke situ dengan dalam jumlah banyak dan nggak hanya sekali, di situ dia akan pastinya berpengaruh. Nah, pengaruhnya apa sih sebenarnya? Kalau kita contohkan di beberapa negara, masyarakat lokal atau memang penduduk di sekitar objek wisata itu, jika mereka melakukan penolakan, itu sudah sering muncul. Contohnya, saya contohkan di Belanda, di Amsterdam, itu sudah mulai dia membuat gerakan-gerakan yang memang menyuruh sebelum pandemi, ya itu ngomongin sebelum pandemi, dia memang mempunyai aksi, dia melakukan protes bahwasanya kotanya itu terlalu ramai dengan jumlah kunjungan wisata. Maka dengan itu dia kan pasti ada sebab akibat. Nah, di situ berarti karena ada penyebabnya terlalu ramai, mungkin akibatnya masyarakat lokal malah hak-haknya tersingkirkan seperti ruang publik dan lain-lain. Malah di situ masyarakat lokal tidak mendapatkan haknya. Nah, disitulah pasti muncul adanya penolakan, sehingga dengan hal seperti itu, maka dampaknya juga akan kepada citra destinasi itu. Bagaimana dalam ranah pengembangan itu juga harus diperhatikan ketika memang jumlahnya itu terlalu ramai. Di Jogja pun beberapa objek atau dia di tempat-tempat yang memang sudah jadi kantung-kantung wisatawan sempat muncul seperti itu. Tetapi dengan adanya pendekatan yang dilakukan oleh beberapa pihak, seperti halnya mengurangi jumlah kunjungan dengan pastinya dengan berbagai cara ya, entah itu mengatur VMP-nya, Visitor Management Plan, dan memang di situ ada pembatasan sehingga hak-hak masyarakat sendiri itu terpenuhi. Dan jika dikaitkan dengan desa wisata, saya sedikit bercerita aja pengalaman tentang pengembangan desa wisata sendiri. Kalau kita atau kalian berada di satu lingkungan yang memang itu punya potensi, itu punya, menurut kalian itu punya nilai jual, akan tetapi di situ masyarakat tidak sadar, oh ya ternyata itu bisa menghasilkan uang. Nah, intinya kita kembali ke nilai ekonomi ya. Kalau memang masyarakat atau penduduk di sekitar kalian tidak menyadari hal itu, tetapi mereka sudah mendapatkan penghasilan yang cukup dari apa yang dilakukan sebelumnya, entah itu dari bertani, entah itu dari nelayan, mereka tidak akan sadar dengan hal itu. Nah, tinggal bagaimana cara kalian sebagai yang memang mengetahui daerah itu punya potensi, punya nilai jual, kalian melakukan pendekatan yang memang itu sifatnya penyesuaian.
dengan adanya penyadaran, terus kalau memang di situ respon masyarakat sendiri tidak begitu terbuka atau memang mereka lebih baik melakukan hal yang menurut mereka sudah mendapatkan penghasilan, ya saya kira itu kembali lagi ke pilihan masyarakat. Karena kalau kalian menggunakan pendekatan CBD tadi, community based tourism, ya kalian juga tidak bisa memaksakan. Kalau memang itu sudah menjadi keseharian atau memang sudah menjadi mata pencarian utama masyarakat sekitar, ya saya kira itu tidak bisa dipaksakan, karena dengan adanya pariwisata ini, contohnya dengan kondisi yang sekarang kan makin terlihat nih, kerentanan yang disebabkan pandemi ini juga semakin besar. Saya contohkan di desa wisata yang ada di Jogja. Kalau pernah tahu lagunya Didi Kempot yang Banyu Langit, ada yang pernah dengar? Di mana itu? Tahu Pak. Di mana? Wonosari, Pak. Nah, di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Nah, lagunya dia di situ. Desa untuk dari desa wisata sendiri di sana namanya Desa Wisata Ngelanggeran. Nah, Desa Wisata Ngelanggeran ini menurut saya cukup paling baik di Indonesia karena dia sudah mendapat pengakuan secara internasional. Nanti bisa dicari di Instagramnya lah, Desa Wisata Ngelanggeran. Coba pasti dia mereka atau yang punya peran sebagai aktor atau masyarakat di sekitar, karena mereka punya latar belakang yang memang cukup daerah yang sangat ekstrim. Dia di pegunungan, dia sumber penghidupannya hanya sebagai petani, dan melihat adanya Gunung Api Purba Ngelanggeran ini, dia punya potensi. Di situ ada peran orang luar sebenarnya, ada peran beberapa NGO, beberapa akademisi, pemerintah daerah pun juga ikut. Nah, di situ mereka mencoba melakukan penyadaran secara perlahan. Itu sudah 10 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu. Nah, dengan adanya penyadaran itu, mereka membuat pembagian peran ya. Kalau memang di situ ada pemuda yang memang belum punya pekerjaan, pemuda itu hanya membantu mengerjakan lahan milik orang tuanya. Nah, di situ mereka mencoba bermain dengan peran, ini juga dicontohkan Karang Taruna ya. Di situ mereka berdayakannya melalui itu, peran pemuda, melalui peran lembaga Karang Taruna, mereka melakukan hal yang bisa dilihat oleh masyarakat dan tentu saja tanpa meninggalkan adat istiadat lokal. Sebenarnya memang kalau dicontohkan ketika ada kegiatan budaya, dia tetap melaksanakan hal itu dengan peran ada pendekatan yang saya kira sifatnya juga politis, demi kalau kita berbicara mengenai sikap politik atau politis, ini kan sebenarnya tujuannya adalah kebaikan bersama kan, untuk cara bagaimana mendapatkan keinginan tapi juga tidak merugikan orang lain. Nah, ini sebenarnya seperti itu, dan dampaknya bisa dirasakan mereka saat ini. Muncul berbagai usaha, lini-lini usaha baru, lini-lini UMKM yang memang di situ sifatnya adalah kerakyatan. Nah, dari desa wisata ini, dari sikap atau jika dikaitkan dengan pertanyaan, ada yang berpendapat beda nggak? Mau menanggapi atau mau menambahkan, dipersilahkan. Coba saya tunjuk aja deh, biar nggak itu-itu aja. Biar nggak cuman, saya bukan radio ya. Nah, ini temannya Andiko. Kalau kata teman-teman dosen ini, mereka sangat baik dan bersahabat. Katanya, saya cuma memastikan aja. PW 3B43, silakan. PW 3B43. Halo. Muhammad Triyoga. Wah, pelanggaran ini. Tolong dikontak temannya, sahabat baiknya, Andiko.
Katanya loh ya, katanya. Saya kan cuman katanya. Iya Pak, siap Pak. Saya PC Pak, anaknya Pak. Kelas C nggak ada yang mau berpendapat? Saya tunjuk ya, sebentar. Oh, yang kemarin aja deh, yang izin ke saya nggak ikut pertemuan pertama. Duta Bahasa. Banyak dutanya ya ternyata PW ini. Rizky apa Riki ya kemarin ya kalau nggak salah? Rizky ya? Rizky, Pak. Oke. Rizky, PW 3C. Oh, ternyata nggak ada juga. Iya, Pak. Oh, ada. Gimana menurutmu? Dari pertanyaan temanmu sendiri tentang tadi, jika ada memang masyarakat sekitar, penduduk lokal, dia menolak dengan adanya pengembangan pariwisata di daerahnya. Silakan. Halo. Kalau nggak bersuara, saya ganti ya. Coba PW 3C 70. Mazela Hanum. Apa? Ya, silakan. Kalau menurut saya kan saat semester 1 itu kita diajarin kalau masyarakat itu termasuk ke salah satu stakeholder dalam pariwisata selain akademisi, non pemerintah, masyarakat juga kan termasuk. Jadi kalau salah satu pemangku pariwisata itu nggak ikut andil atau nggak setuju, menurut saya kegiatan pariwisata yang akan berlangsung itu nggak akan bisa maksimal gitu karena lingkungan sekitar itu kan juga penting bagi kegiatan yang akan ada di situ. Misalnya kalau masyarakatnya nggak setuju di situ mau dibuat suatu tempat wisata, nanti kan pasti mereka tuh akan protes dengan caranya masing-masing. Ada juga yang kayak kadang pakai kekerasan atau begal kayak gitu. Jadi keamanan di lingkungannya itu juga jadi nggak terjamin gitu. Berarti masyarakat Lampung ini menolak ya? Banyak begal tadi contohnya datanya. Salah satunya aja. Oh, iya, iya. Oke, makasih PW 3C70. Ada yang mau coba menanggapi? Atau mungkin sama ya, maksudnya kalau di beberapa contoh lah ada di satu daerah juga dia mencoba melakukan pendekatannya secara top down atau bahasanya pendekatan bahasa bisnis atau investasi. Nah, menurut yang punya bisnis ini, dia melihat daerah itu potensi ya, kayak yang disebutkan tadi, tapi masyarakatnya tidak paham dengan hal itu. Nah, dengan pendekatannya secara investasi ini, dia mau melakukan atau mengeluarkan dananya untuk mengembangkan daerah itu. Contohnya entah itu membuat resort atau membuat objek wisata atau bentuk lainnya. Nah, dengan adanya hal seperti ini, pengusaha ini mencoba untuk melakukan kerjasama dengan janji, bahasanya ketika memang nanti tempatnya sudah jadi, tempatnya sudah dikunjungi wisatawan, yang akan dipekerjakan adalah masyarakat sekitar. Nah, disitulah muncul biasanya polanya yang terjadi, yang pernah saya alami sendiri adalah memang masyarakat
akan berebut untuk hal seperti itu karena pariwisata menjadi hal yang baru bagi mereka. Perusahaan juga berjanji untuk melakukan pelatihan sehingga dengan adanya pelatihan ini masyarakat sekitar atau yang dipekerjakan dari situ mereka punya kemampuan untuk melayani wisatawan. Ketika mereka mendatangkan wisatawan dengan adanya hal seperti itu, pola yang muncul biasanya tetap ada dua, ada yang menerima, ada yang menolak. Biasanya yang memang penolakan juga kadang sifatnya dia juga malah mengembangkan entah itu di sebelahnya atau di sekitarnya, membuat hal yang sama, tetapi di situ dia secara konsep masih berbeda. Nah, dengan hal itu kan dari segi produk kan pasti ada titik balik ya, ada perbedaan. Nah, dari segi itu malah tidak menguntungkan yang melakukan investasi di situ, malah membuat produk yang baru tetapi tidak sesuai standar, paling gampang bahasanya. Nah, di situ juga akan membuat produk wisata itu tidak maksimal ketika memang hal itu tidak direncanakan dari awal atau memang cuma pengen niat mencari hal yang apa ya sebagai bentuk penolakan tadi. Nah dari situ yang bertanya tentang tadi ada tanggapan lagi nggak tentang desa wisata, tentang memang itu pengaruhnya ke masyarakat sekitar? Saya, Pak. Oh, kamu juga yang bertanya. Apa sih namanya? Jadi di tempat nenek saya itu kan emang pantainya bagus ya Pak di Lampung Barat itu. Yeah. Cuma sama pemerintahnya itu emang nggak diizinkan untuk buka tempat wisata karena mereka itu takut alamnya itu malah jadi rusak gitu Pak. Oke. Yang mengembangkan itu? Gimana Pak? Yang mengembangkan masyarakat sekitar atau memang orang? Tapi malah pemerintahnya yang nggak ngizinin gitu Pak. Oke. Berarti memang yang melakukan penolakan dari pemerintah ya? Ya. Oke. Karena mau melihat tempat wisata alam yang sebelum-sebelumnya setelah dibuka tempat wisata jadi rusak gitu. Jadi mereka nggak mau kalau itu juga ikutan rusak gitu Pak. Ya, jadi kalau pemerintah menolak, kita harus tahu juga secara lahan itu sebenarnya kepemilikannya milik siapa. Biasanya entah dia alasannya apapun, kita sangkutkan dengan hal seperti itu. Kalau memang di situ lahannya secara status adalah untuk konservasi atau memang di situ kalau kita berbicara konservasi kan pasti ada zona-zona. Nah, ketika itu memang di situ zona inti, fungsinya hanya untuk konservasi ya wajar saja pemerintah menolak. Meskipun itu dekat dengan pemukiman atau desa lah bahasanya ya. Tapi di beberapa lokasi hal itu malah menjadi program utama pemerintah dengan alasan program itu adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Entah pendekatannya itu top down atau memang bottom up, pasti mereka akan mengejar hal itu. Karena kalau di pemerintah biasanya ada capaian kegiatan atau memang kalau memang di situ sudah ada anggaran, di situ sudah ada bahasanya itu sudah harus dilakukan, maka hal itu juga akan menjadi pendekatan yang sifatnya bahkan lebih cepat. Ketika memang di sini ada salah satu yang menolak, ya seharusnya karena itu dekat dengan masyarakat, hal itu dekat dengan pemukiman, ya sebenarnya bisa dilakukan bahasanya win-win solution-nya lah. Entah itu sifatnya melalui program pemberdayaan masyarakat, entah itu memang masyarakatnya dari sisi ekonomis mereka memang sudah tidak tidak mampu juga, mereka harusnya bisa
melakukan pendekatan itu, tapi dengan syarat melihat status lahan itu, status kawasan itu, apakah di situ sudah bisa dilakukan untuk melakukan pengembangan pariwisata. Seperti itu sih kalau dari pengalaman saya. Dilihat dulu status lahannya, status kawasan. Nah, ketika memang itu sudah bisa, ya seharusnya pemerintah malah mendukung. Dengan adanya hal itu, masyarakat seharusnya bergerak juga, misalnya membuat kelembagaan, membuat bahasanya Darwis, entah itu bentuknya di bawah desa melalui BUMDes atau koperasi, atau bentuk kelompok-kelompok lainnya. Sebenarnya ketika memang itu sudah dilakukan atau memang sudah masyarakat sudah berbuat terlebih dahulu, seharusnya pemerintah sadar. Kalau nggak sadar, ya berarti pemerintahnya bukan pemerintah daerah itu, atau mungkin malah ada kepentingan lain yang sifatnya menguntungkan salah satu pihak. Seperti itu sih. Iya, Pak. Ada yang lain, maksudnya pernah tahu seperti ini, misalnya masyarakat yang kontra dengan adanya pengembangan pariwisata, entah siapapun itu, malah pemerintah yang juga menolak. Ada yang pernah atau yang punya cerita? Kalau nggak ada, mungkin bentar, kita cek yang bisa di-share. Terlihat di layar masing-masing? Belum, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagi yang belum menonton, di slide yang sudah saya berikan atau ada PowerPoint seperti ini. Pengeluaran wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia. Di situ terlihat ya. Terlihat semua? Terlihat, Pak. Paling sedikit pendapatannya kemana? Di hal yang apa? Destination. Direction. Shopping. Destination. Atraksi. Nah, Attraction. atraksi ya. Atraksi, Pak. Saya boleh bilang kalau atraksi ini bentuknya salah satunya adalah objek wisata ya. Iya, Pak. Nah, bisa dilihat ya, ini muncul pola ya, berarti semakin usaha pariwisata itu dikelola semakin baik, semakin memang kebutuhannya adalah untuk 2A ini, aksesibilitas untuk transport to destination, berarti kan masuk aksesibilitas. Akomodasi tadi bisa dilihat paling besar, dan malah yang dituju atau sebagai tujuan wisata dia paling kecil, 354 US dollar. Ini data saya dapatkan dari TripAdvisor 2019, akhir 2019 saya diundang untuk menjadi perwakilan, saat itu masih di asosiasi. Nah, ini data yang sebenarnya nggak di-share umum, hanya peserta yang mengikuti semacam seminar ya dari TripAdvisor. Dia mengeluarkan data seperti ini. Ternyata di
destinasi wisata di di objek wisata atau di atraksinya dia mendapatkan pendapatan paling kecil. Nah ini menurut kalian pola yang terbentuk atau maksudnya silakanlah berpendapat bebas mengenai hal ini. Kenapa di atraksi malah pendapatannya paling kecil? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Pak, boleh diulang Pak, dari suaranya putus-putus Pak. Ya, ini kan di atraksi pendapatannya paling kecil. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini, kalian silakan berpendapat kenapa atraksi ini pendapatannya paling kecil dan kenapa yang lain malah juga semakin besar. Nah, ini kan sifat pariwisata ternyata kalau kita tahu, kita paham tentang konsep, berarti kan pariwisata ini sebenarnya kan industrialis atau memang di lini usaha yang memang mendapatkan pendapatan paling banyak, dia malah sifatnya semakin baik ya dari segi manajemen, dari memang pemasaran yang dilakukan, dan mungkin modal di awal mungkin juga lebih besar daripada di atraksi. Nah, silakan berpendapat apapun itu tentang gambar ini. Silakan. Saya, Pak. Silakan, nama dari kelas apa? Karena saya lihatnya cuman. Baik, saya Ayu Lucy Pratiwi dari kelas Perjalanan Wisata B, izin berpendapat. Menurut saya mengapa sih atraksi itu paling kecil di antara yang lainnya? Karena yang kita ketahui di atraksi itu sendiri, saat kita mengunjungi objek wisata, di sana itu kita palingan hanya membayar tiket masuk dan tidak banyak mengeluarkan uang di destinasi wisata tersebut. Kalau misalkan untuk makan, di sini kan masuknya sudah ke restoran, dan kalau belanja oleh-oleh di tempat kita berwisata, emang sudah ada tempat untuk oleh-oleh. Dan mengapa transportasi itu paling tinggi? Karena yang kita ketahui, misalkan kayak pesawat itu, misalnya kita ingin mengunjungi suatu objek wisata lalu menggunakan transportasi pesawat dan hal-hal lainnya, justru biaya pengeluaran transportasi itu lebih besar ketimbang saat kita mengunjungi objek wisata, saat biaya untuk masuk biaya objek wisata tersebut. Menurut saya begitu, Pak. Oke, berarti karena memang harga ya, dari segi harga itu berbeda dengan transport yang digunakan dan akomodasi yang dinikmati. Nah, dari Iya, Pak. Oke. Berarti memang kalau memang mau pendapatannya naik, harganya harus dinaikkan gitu. Atau ada solusi lain dari teman-teman? Dari kalian? Mungkin di objek wisata itu diberi tambahan-tambahan atraksi lainnya, seperti kalau misalkan di Lembah Hijau gitu ya Pak ya, di situ itu nggak hanya ada kita melihat satwa aja Pak, tetapi kayak ada misalkan ada atraksi seperti waterboom, itu bisa menambah pendapatan dari objek wisata itu Pak. Jadi nggak cuman hanya mengunjungi satwa tersebut, jadi penghasilannya juga bisa nambah. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau berpendapat berbeda? Sedikit pengantar ya, sebelum ada yang mau berpendapat. Jadi kalau kita kaitkan dengan Biro Perjalanan Wisata sendiri, semua lini usaha ini bisa masuk nggak? Bisa kita koordinir nggak jadi satu? Dalam bentuk paket wisata dari yang kalian identifikasi kemarin? Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Berarti kan sudah tahu ya, maksudnya ini nanti sambung dengan materi selanjutnya. Sebenarnya saya kasih bocoran terlebih dahulu tentang mungkin peran dari yang melakukan pengelolaan ke paket wisata. Nah, siapa yang melakukan pengelolaan
paket wisata ini, kalau di objek wisata kan contohnya Pok Darwis, entah itu bentuknya lembaga lain, tapi nah di paket wisata ini yang mengelola ya Biro Perjalanan Wisata, yang memang usahanya mengkoordinir atau memang mengumpulkan dari berbagai macam produk wisata menjadi satu, sehingga di situ keluar harga, keluar rencana perjalanan wisata atau itinerary-nya. Nah, di situ masing-masing produk pasti kalau kita menghitung atau melakukan penghitungan secara bisnis, pasti di situ setiap akomodasi atau mungkin setiap lini dari produk wisata pasti diberikan keuntungan yang masuk ke Biro Perjalanan Wisata. Nah, sebagai pengantar seperti itu saja. Mungkin ada yang berpendapat tentang gambar ini secara lain. Bisa kita lihat dulu, nggak usah terlalu melihat terlalu luas secara global. Kita lihat pemasukan mancanegara atau secara inbound wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia ini pengeluarannya paling banyak kemana, paling sedikit kemana. Silakan yang lain mau berpendapat. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa ini? Saya. Yang lain? Kalau nggak ada, tadi siapa? Saya, Pak. Dian. Oke, silakan. Saya Dian Suryani dari Perjalanan Wisata kelas B. Di sini saya akan memberikan pendapat, Pak, nambahin punya Ayu Lucy tadi. Kan tadi menurut Ayu Lucy, kenapa atraksi paling sedikit? Karena hanya menjual tiket masuk. Nah, itu bisa diatasin, misal bukan cuma menambahkan objek wisata, Pak, tapi bisa juga dia mempercantik atau memperbagus dari objek wisata yang sudah ada, misalnya kayak wisata pantai. Nah, itu bisa nambahin kayak ada memperindah, kan biasanya pantai itu kan kotor, nah itu bisa memperindah. Nah, nanti untuk tiket masuk juga bisa naik. Jadi wisatawan yang masuk itu tidak kecewa saat datang di tempat tersebut. Nah, membenarkan punya Lucy tadi, di sini kan yang paling tinggi akomodasi, bukan transportasi. Nah, kenapa akomodasi itu paling tinggi? Karena di situ kan wisatawan akan menyewa tempat untuk dia istirahat. Nah, di situ bukan hanya dia istirahat, tapi juga biasanya kan di akomodasi tuh di hotel ada kayak misalnya menyediakan makanan, atau juga biasanya ada spa, ada gym, dan yang lainnya. Jadi itu sudah include dan tidak mungkin biayanya itu sedikit atau biayanya itu lebih kecil daripada atraksi. Gitu, Pak. Oke, berarti intinya mungkin juga dari Lucy tadi, selain hal seperti itu juga bisa dikatakan kita menambah aktivitas di atraksi wisata ya, entah itu semakin membuat wisatawan semakin betah atau tinggal lama di situ, berarti kan perputaran ekonomi atau uang yang mereka keluarkan di destinasi wisata itu kan juga akan semakin banyak. Bisa seperti itu saya simpulkan? Iya, Pak. Oke. Tadi silakan ada yang mau berpendapat lagi kalau nggak salah. Army Claudia. Iya benar ya? Ya. Gimana? Kalau kurang lebih sama yang kayak udah dia sampaikan tadi. Kenapa akomodasi itu lebih besar daripada atraksi? Mungkin karena si wisatawan mancanegaranya itu akan lebih mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Kayak mereka butuh tempat menginap yang nyaman, jadi mereka memilih hotel yang lumayan mahal gitu-gitu, Pak. Dan seperti yang Dian sampaikan sih, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan. Terkait pendapatan di attraction-nya rendah, ini sudah semestinya karena Indonesia masih mengandalkan mass tourism sebagai pendapatan utama, dan mulai tahun-tahun ini pemerintah akan menaikkan untuk attraction-nya dengan
memberikan layanan-layanan premium seperti yang bisa kita tahu ada di Pulau Komodo atau taman-taman yang itu limited sekali di dunia, dan itu akan dinaikkan harganya sehingga pembatasan serta harganya pun sangat tinggi. Tetapi untuk manfaatnya itu sangat tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar, karena untuk layanan premium seperti itu yang bermain hanya biro-biro besar dan yang sudah profesional di bidangnya, sehingga masyarakat sekitar tidak mendapatkan impact dari perputaran ekonomi di destinasi tersebut, sehingga sudah resikonya jika kita menaikkan kualitas dan kelangkaan di destinasi wisata, sudah pasti yang lainnya juga bakal terkena impact-nya. Dan jika ini bakal terus digaungkan, itu tidak baik. Dan ketika melihat data ini sebenarnya sudah balance lah, karena kita melihat ada namanya itu kalau di bisnis ada soft selling dan hard selling. Nah, untuk di attraction-nya itu di Indonesia merupakan soft selling. Jadi attraction ini hanya menjadi tumpuan utama, tetapi dilihat yang di lainnya mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi. Jadi seperti itu, ada kelemahan, ada kelebihannya gitu. Itu sih, Pak. Oke, berarti dari segi kualitas ya, kualitas. Atraksi ini belum bisa atau mungkin belum sampai untuk memberikan hasil yang di situ bisa menyamai dua lainnya ya, akomodasi sama aksesibilitas. Nah, inilah sebenarnya sebagai wawasan aja buat kalian. Sebenarnya kalau kita menyusun atau mengetahui produk wisata, ya kita harus tahu sebenarnya berapa hasil yang didapatkan, sehingga nanti mungkin di masa yang akan datang kalian bisa membuat pilihan akan berkiprah atau mungkin melakukan pekerjaan kalau memang itu masih di pariwisata, ya bisa kalian ketahui sendiri. Kalau memang mau mengembangkan objek wisata atau atraksinya, ya kalian harus siap-siap dengan mungkin melakukan kerjasama, contohkan kerjasama dengan hotel, kerjasama dengan transportasi, yang memang itu sifatnya semakin memudahkan atraksi itu dikenal, semakin membuat atraksi itu semakin banyak dikunjungi, dengan tentu saja tanpa meninggalkan bahasa yang sekarang adalah mungkin prinsip-prinsip berkelanjutan, seperti itu. Entah itu dari membatasi kunjungan wisatawan, menambah kualitas dengan meningkatkan atraksi yang ada, atau mungkin membuat beragam aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di atraksi wisata itu semakin beragam. Untuk gambar ini saya kira cukup, coba saya tampilkan di gambar yang lain. Geser. Nah, ini bisa dilihat di slide yang sudah saya berikan juga ketika produk wisata itu. Nah, ini sebentar saya close. Tentang kalimat destinasi wisata, objek wisata, atraksi wisata, daya tarik wisata. Nah, ini mungkin kalian sudah dapat di pengantar ilmu pariwisata, destinasi pariwisata. Sebenarnya secara definisi ini saya pengen tahu menurut kalian gimana? Apakah ada perbedaan antara destinasi wisata, tujuan wisata, atraksi wisata, atau sifatnya daya tarik wisata? Coba saya tunjuk ya. Ayo, kameranya yang belum dinyalain siap-siap saya tunjuk. Langsung banyak. Saya berikan 1 menit daripada saya tunjuk kameranya yang belum nyala. Saya Pak jawab. Siapa ini?
Ya. Coba saya tunjuk aja ya, saya pengen tahu yang lain. PW 3C 65. PW 3C 65. Halo. PW 3C siapa tadi? Ina Lestari ya? Silakan tunjukkan pesonamu. Kok hilang ya? Ada nggak sih tadi PW Ina Lestari? Nggak ada ya? Coba ganti yang lain. Nah ini yang kemarin sempat pinjam-pinjaman email ini. PW 3C 69 M Aryadi Zarkasi. Silakan. Ya. Tadi perbedaan dari destinasi sama objek wisata ya Pak ya, daya tarik Pak ya? Ya, silakan. Maksudnya karena mungkin saya pernah tahu juga dari salah satu cerita, sebenarnya malah destinasi wisata ini dia pukul rata gitu. Maksudnya intinya definisinya ini sama dengan yang lain. Nah, mungkin kalau menurut kalian sendiri gimana? Silakan. Ya, jadi sedikit berpendapat menurut saya sendiri. Jadi untuk destinasi ini adalah dari satuan dari daya tarik wisata Pak. Jadi suatu wilayah misalnya di Bandar Lampung ini dari daya tarik wisata ini jadi satu kayak jadi di Kemenpar pariwisata itu mengenalnya bukan objek wisata tapi daya tarik wisata. Oh, jadi seperti itu Pak. Sip. Berarti sedikit ini saja kalau memang kalian tidak pengen terlalu susah atau apa, gunakan standar yang itu memang sudah ada. Karena sampai sekarang Undang-Undang Pariwisata itu masih berlaku dan masih digunakan, ya secara definisi mungkin kalian bisa dilihat di situ aja. Nggak usah terlalu banyak, maksudnya baca referensi ini, dengar dari ini berbeda, kalian punya pandangan sendirilah. Oh ternyata di undang-undang ini atau secara kelembagaan itu diakui, ya berarti kalian pakai ini aja. Meskipun kalau menurut pribadi saya sendiri itu sebenarnya sudah tidak sesuai karena kalau kita tahu sendiri sifat pariwisata ini dinamis, cepat berubah. Undang-undang itu sudah dari tahun 2009. Tapi ya karena masih belum diubah dan masih belum ada tinjauan ke sana, ya saya kira masih bisa kalian gunakan dan harus update tentang hal seperti itu. Berarti cukup udah sama ya tentang persepsi mengenai destinasi wisata dan daya tarik wisata. Nah, sebenarnya kalau di destinasi wisata 3A atau 4 ini sebenarnya ada semua dari amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Nah, sedangkan di daya tarik wisata mungkin cuman mewakili satu aja atraksi itu sendiri. Dan untuk secara kewilayahan, destinasi wisata tentu aja semakin luas, entah itu batasan administrasinya hanya satu desa atau satu kabupaten, saya kira itu juga mewakili karena minimal ada satu wilayah administrasi yang di dalamnya ada 4A itu. Nanti silakan baca sendiri undang-undang pariwisatanya kalau memang belum paham, karena bagi insan pariwisata atau mahasiswa pariwisata juga harus paham tentang hal-hal kecil seperti itu meskipun isinya banyak. Mungkin sebentar saya share.
Sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini studi yang dilakukan salah satu LSM atau NGO luar, Tracksoft, harapan produk wisata di destinasi wisata. Bisa dilihat nilainya menunjukkan rata-rata di atas 50% dan bahkan mendekati 100%. Dari gambar ini, saya ingin kalian berpendapat pola apa yang muncul, tren apa yang muncul dari prosentase nilai ini. Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Coba yang lain. Ini aja ya, saya tunjuk PW 3B 46. Puspa. Silakan. Masa apa yang diketahui dari gambar ini gitu loh. Entah mau berpendapat apapun itu terserah, karena kembali lagi ilmu pariwisata ini bukan ilmu akuntansi yang jika itu satu angka salah, dia akan salah juga. Ini bukan ilmu seperti itu, ini ilmu yang sebenarnya juga nggak ada batasan seperti itu, salah atau benar, tapi juga bisa dipahami bersama tentang hal ini. Silakan. Jadi di sini presentasi yang paling tinggi itu di pemandangan alam ya Pak. Jadi mungkin destinasi wisatanya yang paling unggul atau diharapkan itu di pemandangan alamnya. Dan yang kedua itu 93% dari penduduknya. Karena penduduk itu berpartisipasi dalam desa wisata, seperti contohnya desa wisata, jadi penduduk itu menduduki nomor 2 yang tertinggi, 93%. Lalu seperti iklim musim juga mempengaruhi di destinasi wisata, karena misalkan di pegunungan itu, kalau misalkan dia mendirikan destinasi wisata kayak pendakian gitu kan, kalau musim hujan itu kan sangat mempengaruhi ya Pak, mungkin nanti jadi pengunjungnya menurun. Kalau misalkan dia masih musim panas kan lebih banyak pengunjung yang datang untuk melakukan pendakian. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Coba ini saya mau pendapatnya, tiba-tiba hilang. PW 3C 79, Ricky Kurniawan. Halo? Ya Pak. Silakan, dari gambar ini mungkin bisa berpendapat lah apapun itu. Izin diulangi Pak, soalnya ada sinyal tadi putus-putus. Oh, ini kan di layarmu kan terlihat gambar ya, berapa persentasenya. Nah, dari semua ini menurut pandanganmu gimana? Dari angka-angka ini loh. Oh. Menurut saya sendiri sih, mungkin di itu sih Pak, adat tradisi lokal. Iya, gimana maksudnya? Menurut saya apabila itu dinaikkan sedikit, lebih keunikannya dapat mungkin Pak. Oh iya. Presentasinya dinaikkan sedikit karena adat dan tradisional itu tidak dimiliki oleh setiap orang yang datang di suatu destinasi tersebut. Jadi itu menjadi keunikan tersendiri bagi
wisatawan. Mungkin seperti itu sih, Pak. Oh, ya. Ada yang lain mungkin? Kalau nggak ada, terima kasih. Siapa? Saya Pak Anggis Meriska dari PW 3B. Ini tolong dimatikan ya. Siapa ini? Oh, udah, silakan. Saya Anggis Meriska izin memberikan pendapat. Di sini kan di gambar tertulis harapan produk wisata di destinasi wisata dan yang paling tinggi itu pemandangan alam. Mungkin di zaman sekarang kan sudah banyak kota-kota besar yang penuh dengan gedung-gedung. Jadi harapannya lebih ke alamnya yang asli dan alami. Jadi wisatawan lebih menikmati. Seperti itu. Lepas itu, setelah itu yang kedua itu ada penduduk lokal yang ramah. Karena selain pemandangan alam, wisatawan itu lebih betah jika penduduk di sekitar tempat wisatawan itu ramah Pak, tidak sombong. Jadi itu merupakan kenyamanan tersendiri. Dan sisanya yang persentase di bawahnya itu lebih ke buatan menurut saya Pak. Jadi yang paling awal itu ditingkatin emang pemandangan alamnya yang asli, bersih, serta penduduk yang membuat wisatawan nyaman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coba ya, ini dua finalis tadi udah coba berpendapat. Ini saya tunjuk finalis duta kampusnya ya. Coba Gusti Anggun Jati. Yang mana ya anaknya? Anak kelas A itu, Pak. Oh, sorry. Nggak ada kelasnya. Kayak ini satunya Anissa Rizky Novita. Rizky Novita. Ada? Tes. Oh, yang ini ya. Udah ada. Oke. Mungkin bisa. Suara saya dengar, Pak. Iya, dengar. Silakan. Dari gambar ini mungkin coba berpendapat lah apapun itu dari nilai-nilai persentase ini mungkin jika dikaitkan dengan mata kuliah kita, paket wisata, sebenarnya apa sih yang bisa diambil peluangnya? Silakan. Sebenarnya saya mau sharing juga sih, Pak. Oke. Sekalian aja, Pak ya. Sekalian sharing ya, Pak. Silakan. Santai aja sharingnya. Jadi gini, Pak. Saya kan tinggal di Sukabumi ini. Oh. Saya udah tinggal sekitar 13 tahun di sini. Dan 2 bulan atau sekitar 2-3 bulan yang lalu, saya baru tahu kalau ada air terjun di dekat rumah saya. Itu saya baru tahu sama ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ke sana dong. Memutuskan untuk ke sana bersama teman saya. Ya cukup dekat, gitu. Dan itu belum dikelola oleh pemerintah, ya. Belum dikelola oleh dinas pariwisata dan ini masih dikelola oleh penduduk sekitar. Suaranya putus-putus, Son. Maaf. Oh maaf, suaranya putus-putus ya? Iya. Ulang Son dari awal. Ulang dari mana ya? Jadi udah panjang. Kamu pakai headset nggak? Nggak ada. Adanya headphone. Ya, nggak apa-apa. Beli dulu, Cak. Kita terjemahin sendiri. Saya Sebentar ya. nggak apa-apa. Panjang ceritanya kalau Oke. ada sedikit. Siap. Oke, tadi sampai mana ya kedengarannya? Mohon maaf. Sampai lu tinggal di Sukabumi, Son. Pemerintah. Ya, yang paling jelas dulu tinggal di Sukabumi udah lama dan baru tahu kalau ada apa gitu, nggak jelas. Ada air terjun guys. Jadi ada air terjun di dekat rumah saya dan saya baru tahu gitu ceritanya. Dan saya memutuskan untuk ke sana. Dan di objek wisata tersebut itu belum dikelola oleh dinas pariwisata dan masih dikelola oleh penduduk sekitar. Nah, saya akhirnya ke sana kan. Jarak dari parkir ke
air terjun tersebut itu sekitar 100 meter, kurang lebih itu 100 meter. Mohon maaf, apakah kedengeran? Siap dengar. Kedengeran? Dengar Nah, 100 meter itu jalan kaki ya, itu jalan kaki itu 100 meter jaraknya kurang lebih. Dan ketika sampai di air terjun tersebut, saya merasa itu nggak worth it banget. Mungkin karena belum dikelola juga sama dinas pariwisata, dan itu belum worth it. Sumber daya alamnya itu belum worth it menurut saya. Terus itu saya itu mikir gini, gimana nih, ini kan sumber daya alamnya, ini kan daya tarik wisatanya. Sedangkan daya tarik wisatanya itulah yang menjadi daya tarik wisatawan, dan itu bahkan di data di sini 94% itu wisatawan itu bahkan menjadi tertarik pada suatu objek wisata itu karena daya tarik pemandangan alamnya, dan di objek wisata tersebut itu masih kurang banget. Nah, kita meningkatkan dari segi amenitas maupun akomodasinya itu di objek wisata tersebut ya, kita tingkatkan. Nah, jika kedua itu kita tingkatkan, apakah akan menutupi kekurangan dari segi daya tarik sumber daya alamnya itu, Pak? Saya begitu aja. Menurut Bapak sendiri gimana? Oke, coba saya ini ya sedikit ulas dari cerita itu kan bisa kalau dari yang saya dengar ya entah berbeda atau enggak, berarti di situ ada air terjun ya, terus ada tadi buat amenitas yang memang itu dari segi pembangunannya memang malah menutupi keindahan air terjun. Benar seperti itu? Belum ada itu. Kalau dari segi amenitas segala macam itu belum ada. Jadi di situ baru benar-benar air terjun. Karena itu baru dikelola penduduk sekitar, Pak. Oke, gitu. Berarti jadi saya itu berpikir kalau misalnya objek wisata tersebut kita push atau kita dorong gitu dengan amenitasnya, dengan amenitas maupun akomodasinya, itu kira-kira dapat menjadi poin tambahan nggak gitu untuk objek wisata tersebut. Jadi berarti kalau itu objeknya hanya air terjun saja, sebenarnya tidak perlu memaksakan untuk itu dilengkapi dengan adanya akomodasi atau amenitas. Di situ kita juga harus melihat dengan segi bahasanya kalau di ilmu mungkin dari landscape-nya ya. Kalau memang itu tidak memungkinkan untuk dibangun hal apapun itu, entah yang itu sifatnya untuk mempermudah wisatawan datang dan berkunjung ke sana, saya kira itu tidak bisa dipaksakan. Nah, dengan cara pendekatan yang bagaimana untuk melakukan hal seperti itu, ya kita harus coba menggandeng, karena mungkin saya tidak mau menyudutkan masyarakat ya, entah hal itu gimananya. Yang terpenting kita juga harus, karena pariwisata ini tidak bisa berdiri sendiri, kita juga harus menggandeng pihak lain. Seperti halnya kalau kita berbicara landscape, kita harus menggandeng orang-orang yang memang itu paham dengan hal itu. Terus untuk pembangunan yang sifatnya itu fisik, berarti kita juga harus mendekatkan diri dengan pihak lain, seperti halnya dari segi akademisi, mungkin orang-orang teknik. Nah, seperti itu dengan sifat yang memang itu alami, jadi kita tidak harus memaksakan untuk memenuhi kebutuhan yang memang itu seharusnya untuk memudahkan wisatawan. Nah, kita berarti mencoba mengambil konsep yang lain, misalnya ekowisata, dengan datang ke sana, aktivitas yang memang ditawarkan ke wisatawan itu sifat yang memang kembali ke alam, petualangan, dan lain-lain. Ketika memang itu dari segi wilayah mendukung ke sana, kita tidak bisa memaksakan, karena itu tadi juga bisa dilihat dari hasil atau mungkin pendapatan dari atraksinya sedikit ya. Salah satunya mungkin kalau menurut pendapat saya, pendekatan yang dilakukan dalam mengembangkan objek wisata, daya tarik wisata itu
tidak sesuai. Makanya dengan hal seperti itu sifat pariwisata sendiri di Indonesia ini masih massal. Nah, itu tidak bisa menyalahkan karena memang tren yang terbentuk di Indonesia seperti itu. Jadi kayak gitu sih, kita mencoba pendekatan yang memang semakin nilai jual yang kita tawarkan semakin tinggi, saya kira juga segmentasi pasar yang akan datang ke situ juga semakin khusus, maka mereka juga pasti punya budget sendiri, mereka sadar dan paham untuk mengeluarkan uang yang lebih. Misalnya ketika memang datang ke sana harus menggunakan pemandu, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Ketika memang itu misalnya karena air terjun itu sifatnya lerengnya sangat terjal, mungkin harus menggunakan pengaman. Nah itu kalau dijadikan paket wisata, saya kira juga malah menambah nilai jual sih. Nggak harus kita sifatnya itu pariwisata secara massal, tergantung itu kembali lagi juga ke pengelolaan. Kalau memang hal itu masyarakat tidak sepakat dengan hal seperti itu, ya mereka akan stagnan aja kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ada, masa udah sesuai belum yang ditangkap? Atau mungkin udah sih Pak. Udah kok. Ya cuman gitu, kalau menurut saya gitu, saya pribadi kalau misalnya berkunjung ke suatu destinasi, suatu objek dan misalnya di situ daya tariknya atau sumber daya alam yang saya cari di situ malah di situ kurang, tapi dari segi amenitasnya atau dari segi SDM-nya, pelayanannya, servisnya itu udah bagus, menurut saya juga kayak ya kurang gitu. Jadi membuat saya kurang menarik gitu untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Kalau dari saya sendiri, kalau dari pribadi saya sendiri, nah saya itu malah mau gimana caranya untuk menjual suatu objek wisata ini walaupun dari segi sumber dayanya itu kurang. Gitu. Maksud saya seperti itu. Oke. Kalau sumber daya, apa tadi statementnya sumber daya alam kurang ya? Iya, sumber daya alamnya kurang. Wah, ini susah ini kalau mau nambah sumber daya alam yang membuat. Iya, maka dari itu saya bingung gitu. Kadang saya pikir gitu gimana caranya gitu kan? Gimana caranya gitu? Biar menjual gitu, biar air terjun di rumah saya ini bisa jadi daya tarik yang bagus gitu. Oh iya. Jadi saya sendiri aja di dekat rumah saya itu ada loh air terjun. Itu kan mungkin suatu hari nanti atau suatu saat nanti itu bisa jadi kerjaan saya gitu loh sama orang tersebut. Jadi itu jadi beban pikiran saya, itu dekat rumah lagi. Dan itu ya masih sangat ya masih belum tahu dianggap bagus lah menurut saya. Saya kasih ini ya, coba referensi daya tarik di Lumajang. Coba nanti cari, mungkin udah tahu juga air terjun Kapas Biru. Adik bisa dilihat di Instagram, di Google dicari air terjun Kapas Biru Lumajang. Nah di situ dari segi, karena kita pendekatan secara sumber daya alam tidak bisa merubah hal yang memang itu sudah buatan Tuhan, kita juga harusnya melakukan pendekatan ke sumber daya yang lain. Misalnya kita melakukan penyadaran masyarakat dengan misalnya memberikan contoh, paling mudah dipelajari yaitu kita memberikan contoh atau melakukan perbandingan dengan objek wisata lain yang memang itu sudah cukup pengelolaannya sudah bisa dibuat perbandingan lah intinya. Seperti itu. Kalau kita melakukan pendekatan sumber daya alam ya selama ini kita cuma bisa
di taraf karena manusia ya, kita mungkin di taraf mungkin menjaga memang kelestariannya tetap terjaga, flora faunanya yang ada di situ mungkin kita tidak melakukan perusakan. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin nanti bisa cari referensi itu. Oke, Pak. Cukup, Pak. Oke. Cukup, nanti bisa saya cari referensi-referensi lainnya. Siap. Ada yang mau coba? Kalau sudah, ini jam berapa sih? Oh, masih lama. Saya kalau dari produk wisata, karena di semester ini kalian juga dapat pelayanan, saya juga nggak akan membahas terlalu banyak tentang itu ya. Nanti udah ada porsinya sendiri. Yang pasti kalau kita ngomongin produk wisata ya gabungan dari itu, ada fisik dan pelayanan yang didapatkan ke wisatawan. Intinya itu, kalau dari segi pelayanan mungkin nanti bisa di mata kuliah pelayanan, dan untuk dari fisiknya juga yang pasti kalian sudah bisa melihat, meraba, merasakan. Nah, itu ya udah masuk di definisi secara fisik. Nah, jika dikaitkan dengan contoh tadi sudah. Saya kira dari segi materi sih udah, mungkin coba kita bahas penugasan untuk minggu depan ya. Sebelum itu saya pengen dengar suaranya. Coba, ayo kameranya dinyalain daripada ditunjuk. Saya cuma pengen tahu mukanya aja sih. Yang tadi belum siapa ya? Ricky Pahlevi ya? Sahabatnya Andika udah bergabung belum? Udah, Pak. Oh, ini. Oke. Ini nggak tersinggungan ya kalau saya nyebut nama, karena kemarin di penugasan pertama mungkin saya karena belum pernah ketemu langsung dengan kalian ya, jadi saya cuma dengar dari cerita-cerita aja, dan mungkin pola dari pengumpulan tugas yang memang saya tanggap itu, entah itu kesannya baik atau buruk, saya pasti ingat kok namanya. Menurutmu gimana, Ricky Palevi, dari yang tentang produk wisata aja lah. Maksudnya dari yang kamu tangkap produk wisata yang maksudnya dari pertemuan ini gimana? Sedikit review aja lah. Produk wisata itu kalau menurut saya kan dari akomodasi, transportasi, terus yang di transportasi, kalau menurut saya macam wisata ini terdiri dari berbagai macam produk. Oke. Kalau yang dari transportasi itu contohnya seperti kayak penerbangan, kapal. Oke, dari segi definisi sudah. Kamu paling jauh pernah kemana berkunjung, berwisata? Yang dalam ke Cianjur sih. Apa? Cianjur dari Lampung. Kemana? Dari Cianjur, Pak. Oke, makasih. Coba kita bahas penugasan ya, tolong diperhatikan.
terlihat di layar masing-masing? Belum, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah bisa dilihat masing-masing uji pengetahuan seperti minggu yang lalu, tolong jawab sesuai pengetahuan kalian, bahasa kalian sendiri. Jangan copy paste punya teman kalian. Saya sangat menghargai ketika kalian cuman itu merupakan pemikiran kalian yang kalian tuliskan di Google Form itu. Jadi tolong jangan copy paste punya teman kalian, lebih baik kalian copy paste di Google. Yang terpenting mudah bisa dipahami dari yang kalian tuliskan, dan saya kira tulisan baik atau jeleknya kan nggak mungkin kan kalau di Google Form, jadi pasti sudah bisa dibaca dan tinggal mungkin untuk lebih mudah dipahami silakan ditulis. Untuk panduan praktikum minggu kedua. Yang pertama, membuat 5 kelompok di masing-masing kelas. 5 kelompok ya. 5 kelompok sudah paham? Halo? Kalau misalnya jumlahnya 28 orang, 5 kelompok berarti satu kelompok berapa orang itu, Pak? Ada yang ganjil, Pak? Bebas, kalian bisa menentukan sendiri berapa orangnya. Yang penting saya tahunya itu harus 5 kelompok. Entah itu 6 atau 5, silahkan. Saya nggak mau ikut campur untuk pembagian siapanya di kelompok mana. Saya nggak mau ikut campur. Yang penting pesan saya adalah nanti tolong yang memang itu tidak bekerja atau tidak bisa diajak diskusi melakukan sesuatu, tolong nggak usah ditulis. Tega aja ke teman kalian nggak masalah. Saya juga nggak bakal ngecek kok yang nggak kerja atau apa, kalian yang menentukan sendiri, silakan. Untuk yang pertama, lokasinya bisa dilihat, kalian dari 5 kelompok itu silakan mengambil lokasi yang sudah saya tentukan di situ. Bisa dilihat di kelompok 1 ada daerahnya, kelompok 2 ada daerahnya, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sudah paham sampai di nomor 2? Jadi itu menentukan daerahnya tidak harus dari asal kita tinggal ya, Pak? Enggak, sudah saya tentukan, saya sudah bagi rata. Supaya enggak, pasti kan saya kemarin udah coba survei kan, ternyata masih enggak memenuhi semua. Jadi bisa masing-masing silakan tentukan mau di kelompoknya, di kelompok berapa, daerahnya mana sudah saya tentukan. Yang penting saya pengen tahunya kelompok 1 daerahnya ini, kelompok 2 daerahnya ini. Di situ sudah. Silakan ditentukan sendiri, saya nggak mau ikut campur untuk anggotanya dan siapa di mananya. Yang kedua, lokasi yang dipilih, kalau di minggu pertama kan di Indonesia dan luar negeri, ini di Indonesia semua, tapi di Provinsi Lampung dan beberapa provinsi lain di Indonesia. Ini dari survei kalian sendiri yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Daerahnya bisa dilihat Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. Nah, kalian bisa tentukan sendiri, silakan kayak tadi. Yang penting kelompok 1 daerahnya itu sama. Kelompoknya harus sama ya. Kalau kelompok 1 berarti pilihannya Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, dan Jawa Barat. Harus sama. Oke, dari nomor 3 ini. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan sampai poin ketiga? Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas, nomor 4 ya, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nggak ada batas minimalnya, yang penting banyak. Mengenai destinasi wisatanya, daya tarik wisata maksud saya, akomodasi, transportasi, dan amenitas.
diklasifikasikan ke tabel yang ini. Contohnya ya, tabel ini, sorry saya ganti, nanti diganti sendiri, tabel daya tarik wisata. Saya berikan contoh di situ, sudah jelas, daerah, objek wisatanya apa, daya tarik wisatanya apa, pengelolanya siapa, harganya berapa. Ini nggak harus satu harga ya, karena saya yakin di beberapa daya tarik wisata itu pasti ada paket, entah itu bentuknya paket dan harga-harga lain, silakan semua dituliskan di situ, alamat detailnya, alamat lengkap, dan narah hubung yang bisa dihubungi. Tabel daya tarik wisatanya sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas tabel akomodasi. Akomodasi hotel ya, saya contohkan Hotel Emersia, bisa dilihat harganya juga pasti beragam, alamatnya juga tolong dituliskan jelas, lebih jelas, dan arah hubungnya. Tabel transportasi pun seperti itu, Kota Bandar Lampung, jenis transportasinya travel, nama travelnya, pemilik atau pemiliknya Travel Adeva Trans, harganya juga beragam, alamatnya bisa dilihat sendiri. Tabel amenitas pun seperti itu, saya contohkan toko oleh-oleh. Ini toko oleh-olehnya nanti tolong didetailkan ya, toko oleh contohnya toko oleh-oleh apa ini, kalau nggak salah apa ya kemarin ya, saya lupa. Pia-pia atau apa gitu. Yen-yen. Nah ya itu yen-yen, pia-pia. Dari tabel ini ada yang mau ditanyakan? Halo? Cukup, Pak. Sudah, Pak. Sejauh ini paham. Nanti kalau ada yang tanya, nggak saya respon ya buat minggu kedua ini. Jadi kalau bisa biar ya latihan lah, kalau minggu pertama kemarin saya layani untuk pertanyaan ini karena sudah dijawab, sudah jelas semua, saya kira sudah Pak, paham. saya mau nanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya di satu daerah itu kayak dia tuh nggak ada tempat oleh-olehnya gitu, gimana, Pak? Misalnya nggak ada ciri khas gitu, oleh-oleh gitu. Ya nggak harus ciri khas, yang bisa dibeli wisatawan di sana apa, masa nggak ada? Saya kira ya nanti cobalah cari, kalau memang nggak ada, nanti tolong kosongnya aja nggak masalah, tapi yang pasti saya juga akan ngecek di daerah kalian, saya juga punya beberapa kontak, kalau memang itu di Provinsi Lampung, saya juga sudah punya beberapa kontak dinas, nanti kalau memang kalian tabelnya diisi kosong, ya nanti saya coba konfirmasi yang lain, maksudnya saya coba cari sumber informasi sendiri, dan kalau saya memang menemukan ya berarti kan itu berbeda ya, nanti bisa jadi ulasan buat minggu ketiga. Saya kira pasti ada kok apa yang bisa dibeli wisatawan. Masa tiap daerah nggak ada istilahnya oleh-oleh, entah itu bentuknya makanan, pakaian, atau yang lain. Oh, Baik, ya, Pak. Pak. Pak, saya ingin bertanya. Siapa ini? Saya, Pak, ingin bertanya, Pak. Melati, Pak. Melati, Pak. Halo? Halo? Ya? Pak, gimana kalau untuk yang narah hubungnya itu, Pak? Kalau misalnya nggak ada kontaknya, kayak mana, Pak? Kalau kita nggak dapat infonya gitu, Pak. Halo? Ya, kalian tuliskan yang ada dulu deh, nggak apa-apa. Yang pasti, entah kalian dapat infonya dari Google, entah itu dari Instagram, atau dari manapun. Kalau dari Instagram ya tuliskan aja Instagramnya apa. Yang penting kan di situ bisa menghubungi ya. Misalkan pasti saya juga tahu kalau untuk di level daerah mungkin pesanannya nggak sampai harus di keluar ya. Makanya di sini saya coba
melihat kondisi daerah di Provinsi Lampung juga lah. Kalau memang nggak ada ya tolong tulisan nggak ada aja, tapi juga saya pasti coba mengkonfirmasi dan nantinya akan melengkapi tabel itu karena kelompok ini dan penugasan ini saya kira akan berlanjut sampai akhir ya nanti ya. Jadi tolong tetapkan, tolong seriuslah mengerjakan ini. Ini juga fungsinya buat kalian. Kalau di paket wisata kan pasti komponen-komponen ini kan pasti akan digunakan. Entah ke depan itu fungsinya untuk kalian atau memang nggak kalian gunakan, terserah. Yang pasti kalau memang kalian mau fokus di Biro Perjalanan Wisata atau memang kerjanya nanti di Biro Perjalanan Wisata atau membuat perencanaan perjalanan wisata, saya kira informasi-informasi ini juga sangat penting. Dan ini nanti pasti saya share kembali ke kalian. Ini karena tugas kalian sendiri, saya cuman istilahnya mengumpulkan lah ini. Dan nanti pastinya akan kalian gunakan untuk kalau kita bilang cuman sampai di mata kuliah ini aja ya nggak masalah, itu hak kalian untuk memilih. Seperti itu sih. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Nggak ada mukanya ini ya? Kameranya dong. Yang mana sih? Pak. Oke, silakan. Halo. Kan tadi satu kelompok misalnya akomodasi di Bandar Lampung apa? Halo, Pak. Ya, silakan. Jadi kan tadi masing-masing satu kelompok 3 daerah. Jadi kita nyari tiga-tiganya gitu ya, Pak. Misalnya di Bandar Lampung akomodasinya apa, di Pesawaran akomodasinya apa, di Sewu apa gitu ya, Pak. Iya. Semaksimal mungkin ya yang dicari, nggak hanya satu aja, tapi kalau memang itu ada di daerah itu, tolong tuliskan semua yang ditemukan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Termasuk di luar provinsi tadi ya, di 5 provinsi itu kan pilihan terbanyak di yang kalian survei sendiri, yang kalian isi sendiri surveinya. Jadi saya cuman nentuinnya ya berdasarkan survei itu. Ada yang lain mau ditanyakan terkait teknis penugasan? Sebelum lanjut lagi, LMS, kalian sudah menggunakan LMS belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Lagi mau didaftarin. Nah, baru kalau ngumpulin email sama nomor. Oke, ini sih sebenarnya saya nggak bisa mutusin ya, karena ini yang memberikan wajib. Ini dari kampus, kalau kalian mau protes, silakan ke Kaprodi, silakan ke Pak Direktur. Jadi sebenarnya kalau supaya ramai aja, form atau pedoman yang di vote ini sudah saya unggah di LMS, nanti tolong di-download, entah salah satu kodenya kemarin juga sudah saya berikan, nanti silakan di-download siapapun itu, nanti tolong di-share kalau memang dia belum bergabung di LMS, saya berikan waktu sampai minggu depan ya untuk istilahnya menyiapkan LMS-nya masing-masing. Kalau mau protes jangan ke saya, silakan ke Pak Eksa atau ke Pak Sarono langsung. Ini karena apa ya, memang diminta buat memaksimalkan fungsi LMS. Oke, semuanya? Baik, Pak. Untuk deadline uji pengetahuan sama tugas praktikum itu minggu depan semua, Pak. Kenapa? Nggak dengar? Untuk deadline uji pengetahuan sama uji praktikum itu minggu depan semua, kan, Pak? Kan di slide PowerPoint sudah ada. Belum dibaca ya? Minggu besok, Pak. Pak, mohon maaf sebelumnya. Bisa diperpanjang nggak sih, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Nggak dengar? Satu-satu dong. Jangan besok. Halo, iya, gimana?
Halo, Pak. Silakan. Kami ini, Pak, kayak pengunduran waktu deadline gitu loh, Pak. Jangan hari Minggu besok. Bisa nggak, Pak? Kalau offline kalian gimana? Maksudnya diberi waktu gini deh, kembali lagi ke SKS ya. SKS-nya kan teori 1, praktikum 2. Kalian tahu sendiri kan kalau praktikum 1 SKS 120 menit. Benar? Kalau Iya, Pak. kalau 2 SKS berarti totalnya kan 4 jam. Iya, Pak. Di perkuliahan itu. Nah, kalau dihitung dari sekarang, jam berapa sekarang? Sekarang jam 11 ya. Ke hari Minggu jam 12 itu berapa jam? Maksudnya itu karena tugas dari matkul lain, Pak. Makanya minta undur. Iya, Pak. Terus kita juga harus... Ya, ini sih kalau saya karena kenapa hari Minggu, ya karena harus mengisi absensi kalian juga di maksimal tiap minggu itu pertemuannya harus diisi absensi. Nah, saya salah satu indikatornya juga ngelihat dari sini nih, ini perkuliahan sebenarnya ini nyambung ke absensi ya. Kalian mau sistem militer atau sistem fleksibel? Maksudnya gimana tuh, Pak? Langsung jawab. Iya, ini, Pak. Omar. Maksudnya Kalau maksudnya ya ini kan kami juga minta kelonggaran, Pak, di sini bukan minta apa, cuma Ini. minta kelonggaran karena kami dari matkul lain juga ada tugas lain, entah Ya, itu yang tugasnya saya tahu kok. entah tugasnya Saya berat, tahu. apa gimana. Ini gini, jadi kalau ini bahas absensi dulu ya. Tadi saya tawarkan kalau militer ya kalau kayak gini saya share link absensi, berarti yang nggak ngisi berarti saya anggap nggak hadir. Atau menggunakan, ini sebenarnya udah saya record sih, jadi saya tahu yang hadir atau enggaknya, tapi kan saya nggak mau seperti itu, saya maunya fleksibel aja. Jadi yang mengumpulkan tugas berarti dia yang mengikuti perkuliahan di minggu ini. tapi Pak, biasanya tuh kita nge-SS aja loh, Pak. Kirim ke form gitu. Terus kalau tugasnya ya dikumpulnya sesuai itu minggu depan atau gimana. Biasanya gitu, Pak. Nah, ini, Pak, kesepakatan gitu kalau ngumpul tugasnya, Pak. Iya, kalau absen biasanya kita dikasih Google Form tuh kita nge-SS, kita kirim gitu, Pak, filenya. Kalian mau kayak gitu? Aku sih ngikut aja. Kalau aku kan nawarinya itu Ya, kalau Pak. kalau Iya, fleksibel, Pak, kan kalau fleksibel kan aku udah bilang, aku sebenarnya udah ngerekam tahu siapa yang kuliah atau enggak dari yang ikut Zoom kan, dan banyak juga yang gangguan teknis atau apa. Makanya saya milih itu. Kalau untuk absen saya nggak masalah lah. Kalau kalian udah bayar kalian apa kan nggak ada nilainya, absen cuman hadir atau enggak kan, bener nggak kayak gitu? Nah kayak gitu, makanya saya juga pasti mempertimbangkan yang lain juga lah, walaupun di sini tinggalnya ada yang di daerah, entah itu gangguan sinyal atau apa, saya makanya nggak bikin Google Form. Saya anggap memang karena kalian udah hadir semua, tapi saya juga udah tahu di sini yang hadir atau enggak dari partisipan Zoom ini sudah tahu sebenarnya, nggak perlu Google Form lagi itu, makanya saya nggak buat. Kalau memang mau militer ya tadi harus Google Form apa-apa, kan malah nambahin kalian. Kalau saya sih nggak masalah, nggak mau ambil pusing juga. Makanya ini nggak perlu ya kan? ya untuk absen. Maksudnya udah oke apa yang saya perbuat, atau perlu ditawar juga silakan. Oke, Pak. Masih tetap dikumpul sama tes atau gimana, Pak? Ini bahas kedua ya, tentang pengumpulan waktu praktikum. Saya coba tawarkan, kalian mau mundur sampai kapan waktunya? Minggu depan mungkin, Pak. 2 minggu berarti? Belum perkuliahan depan, Pak. Belum. Pak, pas ada kuliah ini, Pak, sebelum jam kuliah ini gitu loh, Pak. Oke, berarti... Ini maksimal Rabu. Jadi waktunya seminggu gitu, Pak. Ya, Pak, seminggu. Jadi sebelum kita ada kelas, kita udah ngumpul gitu, Pak. Pukul 12 malam gitu, Pak. Biasa. Intinya sebelum tanggal 24. Ya, Pak.
24 sebentar. Sebelum tanggal 24 gitu, Pak. Oke, berarti Selasa. Kalau sampai 23 jam 12 siang gimana? Maksimal Tanggal 23 jam 12 siang ya, Pak ya? Nggak apa-apa, Pak. 12 jam 12 siang. Ya, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Ya. Kalau ada yang lebih, kalau ada yang lebih atau enggak, karena ini udah kesepakatan bersama, entah itu masalah teknis atau enggak, saya nggak mau terima, oke ya? Iya. Oke, clear, Pak. Oke, clear ya. Karena ini saya kira kelompok, saya kira penugasannya udah jelas untuk alur pengumpulannya nanti melalui email saja, dilihat di PowerPoint-nya. Di situ sudah, saya kira udah jelas. Perwakilan kelompok mengumpulkan ke email saya. Sebelum tanggal 23 jam 12.00. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya. Terus kayak gini, kalau memang di anggota kalian nggak ada yang bekerja atau nggak ada yang apa, tolong tega-tegaan aja lah, nggak usah ditulis di situ, daripada entah kalian mau atau istilahnya kasihan dengan teman kalian, saya nggak ada urusan. Yang penting saya cuman pesan aja kalau memang dia nggak bekerja, dia nggak melakukan apa-apa, tolong jangan ditulis ya. Nanti apa yang kalian kerjakan sama nilainya, intinya nilainya sama dengan yang nggak mengerjakan. Makanya lebih baik nggak usah ditulis. Baik, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait konten? Konten penugasan, konten mata kuliah? Ya, Pak. Cukup, Pak. Kalau dirasa... Ada yang tanya? Pak. Oke. Silakan, Lucy. Saya izin berpendapat aja sih, Pak. Oh ya, silakan. Pendapat pribadi saya tentang video yang Bapak kirimkan itu. Menurut saya pribadi, lebih baik di-upload di YouTube daripada di Google Drive. Mengapa? Karena ketimbang membuka YouTube, sinyal kami itu lebih mudah, ketimbang membuka Google Drive, sinyal kami itu lebih mudah membuka YouTube. Kalau di saya sendiri, saya itu nggak bisa, Pak, buka dari Google Drive. Jadi saya itu harus download dulu videonya Bapak. Dan itu kalau mendownload video kan butuh waktu yang agak lumayan lama. Dan memakan ruang penyimpanan, menurut saya seperti itu sih, Pak. Siap. Jadi kayak gini deh, wah saya sebenarnya punya sih di YouTube, ya tinggal unggah aja sih, nggak masalah. Oke, saya penuhin permintaannya, tapi saya juga mau permintaan ya. Di situ kan ada kolom komentar. Yang nggak kok, iya, Pak. Yang nggak ngisi komentar atau apapun, nggak saya anggap hadir di absensi perkuliahan, oke? Komentar mana, Pak? Kan di YouTube ada komentar tuh, silakan sekaligus sebagai bahan penilaian tentang materi itu ya. Jadi silakan berpendapat, silakan menuliskan nama, NPM dan kelasnya, silakan berkomentar mengenai materi yang saya unggah itu. Jadi kan saya ngukurnya enak nih. Siapa yang nggak ngelihat, siapa yang ngelihat kan bisa dilihat dari situ, dari komentar. Oke? Baik, Pak. Ini dimulai minggu depan, Pak. Iya, sebelum perkuliahan pasti saya share seperti biasa kok. Videonya udah siap, tinggal unggah, share aja. Sebelum ganti minggu malah saya sebar. Nanti hari Senin lah saya kirimkan link YouTube-nya. Jadi silakan berkomentar, silakan berpendapat di kolom komentar itu. Sebagai bukti kalian sudah inti dari perkuliahan kan itu mengikuti perkuliahan dengan mendengarkan yang disampaikan dosen. Nah, itu kan sudah, karena ini secara daring atau online, jadi salah satu metodenya saya menggunakan itu aja deh, karena ada permintaan di YouTube. Sebenarnya kemarin sudah kepikiran, tapi udah diminta ya nggak masalah, malah enak.
untuk absensinya. Silakan berkomentar nama, NPM, nama lengkap, NPM, kelas apa, sebagai bukti absen. Oke? Siapa? Oke, Pak. Oke. Bertanya di kolom komentar itu juga nggak apa-apa ya, Pak? Nggak masalah. Baik, Pak. Oke. Ada yang bertanya Pak di kolom chat. Oh, ada yang bertanya. Wah, ini Army Claudia ya. Tadi saya sudah menjelaskan sebanyak-banyaknya. Jadi destinasi kan nggak satu aja, atau daya tarik wisata kan nggak satu aja. Jadi tolong dituliskan sebanyak-banyaknya. Mungkin nggak sih satu daerah di Provinsi Lampung nggak punya daya tarik wisata? Enggak kan? Saya juga udah tahu kok. Satu aja atau semua kan? Berarti ya kalau semaksimal mungkin ya berarti semua. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak. Siapa? Ana, Pak. Oke, silakan. Pak, itu untuk yang pengetahuan itu individu ya, Pak ya? Individu tetap di Google Form-nya. Itu bisa diisi lebih dahulu. Kapan tetap batas maksimal pengisiannya hari Rabu jam 12 siang. Itu individu tetap. Oh, sama ya, kalau ini. Di PowerPoint udah jelas kok alur pengumpulannya. Nanti silakan dicek. Jadi yang kolom-kolom tadi aja ya, Pak ya? Iya. Oh, oke, Pak, makasih. Cuma identifikasi di daerah kalian ada 4A apa aja. Terus sama ya, Pak. 2 objek ya, di provinsi kalian sama di luar provinsi yang memang itu udah kalian sendiri pilih sebenarnya, karena itu hasil survei di form Google Form sebelumnya yang sama kakak juga. Baik, Pak. Oke. Ini semua di sini udah gabung kakak grupnya masing-masing ya? Sudah, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Biar nanti enggak, maksudnya kalau chat nggak masalah sih, maksudnya kalau pertanyaannya yang ditanyakan sama kan ya ngapain dibales ya. Maksudnya ya kasihan yang bertanya juga. Udah pertanyaan sama, udah pernah dijawab, nanya lagi kan berarti ya ada something di yang bertanya. Omar masih bergabung? Masih, Pak. Oke. Cek suara aja. Iya, Pak. Kalau nggak ada lagi, nanti tolong LMS-nya disiapkan buat pertemuan minggu depan juga. Karena ini, kalau protes nggak bisa ke saya ya LMS, sistem atau apanya. Silakan kalau memang nggak mau bikin LMS atau apa ya silakan bilang ke Kaprodi atau langsung ke Pak Direktur. Jadi saya cuman ngalur aja ikutin arus. Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya dan saya kira cukup jelas juga di perkuliahan kali ini, saya akhiri. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.